Berikutnya pertemuan kedua, yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai asal bahasa Indonesia? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan dan perdagangan. Yang kedua, sistem bahasanya sangat sederhana. Maksudnya, dibandingkan bahasa suku lainnya, misal bahasa Jawa ini memiliki dua tingkatan. Ada bahasa kasar, ya, Jawa kasar ataupun Jawa halus. Nah, untuk bahasa Melayu sendiri, dia hanya punya satu sistem. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia pertama kali dipelopori atau dimunculkan tepat pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini merupakan usulan dari M. Yamin. Nah, untuk isi Sumpah Pemuda, saudara dapat melihat video ini. Bahasa Indonesia diresmikan pada 18 Agustus 1945. Ini terdapat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, apa saja peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia? Di sini saya hanya menampilkan 4 saja. Yang pertama, tahun 1901 disusun ejaan bahasa Melayu atau kita kenal dengan ejaan A. van Ophuijsen. Yang kedua, Balai Pustaka didirikan oleh Belanda pada tahun 1908, yang dahulu namanya adalah Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi nama Balai Pustaka. Yang ketiga, Kamus Bahasa Indonesia telah diciptakan. Penciptanya adalah W.J.S. Purwodarminta pada tahun 1953. Yang keempat, peresmian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukannya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1972. Membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia, kita dapat melihat ada dua. Yang pertama, sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, fungsinya yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, ia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan bahasa Indonesia terkini. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara atau luar negeri? Nah, di sini dapat kita lihat beberapa fakta. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara ASEAN. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa terfavorit kalangan mahasiswa di Korea Selatan, Australia, dan beberapa negara lainnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi peringkat ketiga di Asia setelah Jepang dan Mandarin. Yang keempat, Jepang membuka program studi bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies. Yang berikutnya, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Yang terakhir, SD atau sekolah dasar di Australia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekarang, sudahkah bangga kita dengan bahasa Indonesia?